Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya habibina al-Mustafa Muhammad ibni Abdillah ibni Abdil Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah, saudara-saudari, khususnya Ibu Cut selaku pimpinan BPKP SDM dan seluruh staf, juga demikian sekretarisnya, demikian juga yaitu anak-anak kita. Ini dari mana nih? Desa Kedepaya ya. Nah, berkah berarti Desa Kedepaya mendapatkan keberkahan yaitu santunan di hari ini. Mungkin ada santunan ya? Ada ya. Berarti ada santunan di hari ini, berarti anak-anak di Kedepaya pada hari ini mendapatkan keberkahan, berkah yaitu BKP SDM dan yaitu staf yang bekerja di tempat ini, di kantor ini. Di samping itu, keberkahan itu juga tidak lepas mengalir daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini saja belum kita mulai, kita sudah tahu bahwa Maulid ini memberikan keuntungan bagi kaum muslimin, memberikan kebahagiaan bagi kaum muslimin. Bukankah membahagiakan anak yatim termasuk hal yang paling dicintai Rasulullah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga adalah anak yatim. Dan barang siapa yang menanggung anak yatim, menyenangkan anak yatim, membahagiakan anak yatim, maka letaknya insyaallah di dalam surga akan menjadi kawan dekat, kawan karibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat sama seperti jari telunjuk dengan jari manis, tidak ada dipisah di antara dua jari tersebut. Coba ibu perhatikan, kira-kira jari telunjuk ibu, bapak lihat nggak? Jari telunjuk dipisah nggak dengan jari manisnya? Dipisah nggak? Dipisah dengan apa? Ini jari telunjuk. Salah. Jari manis dengan jari tengah. Betul. Kalau jari telunjuk dengan jari manis dipisah oleh jari Nah, jadi ini antara jari tengah dengan jari telunjuk tidak dipisah oleh jari yang lain. Jadi kawan akrab Rasulullah, tetangga dekat Rasulullah ketika kita berkumpul di padang mahsyar, ketika kita dimasukkan dalam surganya Rasulullah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut dengan rahmat. Rasulullah diutus bukan untuk yaitu kepentingan bangsa Arab saja. Bukan untuk kepentingan suku Quraisy, khusus keturunan suku di kalangan keturunan ayah-ayah Nabi, cucu kakek-kakek Nabi, indatuk Nabi yang berasal dari suku kabilah Quraisy. Tapi lebih luas dari itu cakupannya, hingga sampai ke bangsa Arab, hingga sampai kepada non-Arab, hingga sampai ke negeri kita, negeri Aceh. Jadi Arab, kalau dulu nabi-nabi dahulu itu diutus, misalkan Nabi Lut kepada kaum Sodom, Nabi Nuh kepada kaum Ad, Nabi Ibrahim kepada bangsa Babilonia.
Kemudian Nabi bangsa Babilonia itu sekarang ini bangsa Irak, dulu disebut Babilonia. Kemudian Nabi Musa kepada bangsa Israel, dan Nabi Isa alaihissalam khusus juga kepada bangsa Israel. Jadi mereka tidak diutus melainkan hanya untuk bangsa, yaitu bangsa-bangsa mereka sendiri, suku mereka sendiri. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala putuskan bahwa beliau bukan hanya untuk bangsanya sendiri, tapi untuk seluruh umat. Jadi ini untuk manusia, skalanya masih dalam bentuk skala manusia. Ternyata tidak cukup hanya kepada skala manusia, sampai kepada bangsa di luar bangsa manusia. Ada di luar bangsa manusia yang disebut dengan bangsa jin. Maka jin-jin pun banyak yang masuk di dalam ajaran Rasulullah memeluk agama Islam. Pada waktu Rasulullah berada di kota Madinah, Rasulullah membacakan ketika turun surat. Kemudian Rasulullah membaca surat. Pada waktu itu terdengarlah oleh jin yang melintas, sehingga jin itu kemudian mendapatkan hidayah dan ikrar syahadah di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di tempat itu kemudian dibangun masjid, namanya Masjid Jin. Nah, namanya Masjid Jin. Jadi Rasulullah pun menjadi pemimpin bukan hanya untuk kalangan bangsa Arab, bahkan untuk seluruh manusia. Dan Rasulullah pun hanya tidak terbatas kepada bangsa manusia saja, tapi Rasulullah sampai cakupannya kepada bangsa makhluk asrar, ya, makhluk yang tidak terlihat kasat mata. Mereka melihat kalian dari sekira-kira kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi jin ini makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala ini dari api. Allah Ta'ala ciptakan mereka dari api, dan mereka bisa berubah wujud sesuai keinginan mereka atas izin Allah. Maka di kalangan mereka jin ada kelompok yang kafir, ada juga jin-jin yang mukmin. Jin-jin kafir inilah yang masuk dalam kelompok syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Maka kelompok setan terbagi dua. Pertama, setan kasar, yaitu manusia. Yang kedua, setan halus, ialah kelompok jin. Jadi setan menurut sebagian ulama itu nama bagi orang yang menimbulkan was-was di dalam hati, yaitu hamba dalam mengingat Allah. Ketika ada orang mau ibadah, kemudian ada yang menggodanya, apakah itu jin ataukah itu manusia, maka yang menggoda itu disebut syaitan. Maka hati-hati di samping kita. Kalau dia mengajak untuk kita menjauh dari Allah, ketika Allah memerintahkan kita suatu perintah, lantas dia mengajak kita untuk menjauh daripada perintah-perintah Allah, maka sungguh itulah syaitan yang kasar. Dan setan kasar lebih berat untuk kita lawan daripada setan halus. Kalau setan halus kita baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kurang mempan, baca lagi dengan ayat kursi. Kurang mempan, baca lagi kul a'udzu birabbin nas, baca kul a'udzu birabbil falak, baca ayat-ayat ruqyah. Lari hantunya, lari setan jinnya tadi. Tapi kalau manusia, ini setan kasar paling sulit. Kita bacain Yasin, dia juga hafal Yasin. Kita bacain ayat kursi, dia juga baca ayat kursi. Jadi paling berat kita untuk menghadapi yaitu setan kasar dibandingkan setan halus. Jadi Rasulullah diutus bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk makhluk asrar yang memang itu ada dalam Al-Quran, disebutkan mereka bangsa jin. Nah, semua itu tunduk kepada satu pimpinan, pimpinannya adalah iblis. Nah, iblis ini ialah dedengkotnya musuh Nabi Adam alaihissalam yang sampai detik ini masih memimpin pasukan syaitan tersebut. Dan sampai hari kiamat barulah dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecemburuan iblis itu kita tahu bersama bermula dikarenakan diciptakannya Adam alaihissalam, tapi Allah Ta'ala tidak hanya menciptakan Adam, tapi justru menyuruh itu iblis sebelumnya bernama Azazil untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk takrim, menghormati Adam, karena dialah yang akan dijadikan sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sombongnya, karena dia berasal dari bibit, yaitu berasal dari asal yang lebih mulia daripada penciptaan Adam alaihissalam, maka dia merasa dirinya lebih mulia, tidak pantas tunduk kepada yaitu Nabi Adam alaihissalam, maka dia tidak sujud kepada Adam. Maka inilah, kalau ada orang mengatakan, kalau kita perhatikan manusia saat ini banyak yang tidak sujud kepada Allah,
maka lebih iblis daripada iblis itu sendiri. Kenapa? Karena iblis bukan tidak mau sujud kepada Allah, dia tidak mau sujud hanya kepada Adam. Tapi kalau diperintah sujud kepada Allah, iblis pasti akan sujud kepada Allah. Jangan tanya, kenapa? Karena itulah gelarnya Azazil. Dia orang yang mulia, makhluk yang mulia. Karena langit yang 7 lapis di atas kepala kita itu di atas, itu setiap lapis itu tidak ada satupun lapisan langit melainkan udah pernah ada bekas sujudnya iblis. Saking mulianya iblis, maka dia masuk dalam kelompok malaikat yang mulia. Tapi karena diperintahkan untuk menyembah, bukan menyembah, sujud dalam bentuk mengagungkan, memuliakan Adam alaihissalam. Disinilah letak kesombongannya diuji oleh Allah, maka dia tidak mau patuh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi puncak masalahnya terjadinya kejahatan di dunia ini pertama akibat sombong ini puncak, yaitu masalah bagi seorang hamba. Bila sudah ada kesombongan di dalam hati, maka amal-amal yang lain pun akan hancur binasa. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebiji zarrah. Zarrah itu seperti apa ya? Zarrah itu molekul yang paling kecil, partikel yang paling kecil, bukan biji gandum, biji sawi, bukan, lebih kecil lagi. Mas, sekarang kalau kita teliti dengan mikroskop, ada nggak yang lebih kecil dari molekul, dari partikel? Ada nggak yang lebih kecil? Lebih kecil dari itu. Kalau ada kesombongan di dalam hati, maka itu tidak akan bisa menyebabkan amal ibadah kita itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika selesai kita ibadah kepada Allah ta'ala, yaitu mintalah kepada Allah keikhlasan agar ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita kumpul sama-sama perlu. Kenapa? Perlu berjamaah. Alaikum bil jamaah fa inna fil jamaati barakah. Kata Rasulullah, kalian sering-seringlah kumpul-kumpul dalam hal untuk melakukan kebaikan. Artinya berjamaah. Karena sesungguhnya di dalam berjamaah banyak mengandung kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk berkumpul dalam kebaikan seperti yang kita lakukan di hari ini. InsyaAllah banyak mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keberkahan yang paling utama di situ adalah ketika kita berdoa meminta kepada Allah, maka bukan satu saja yang mengatakan amin, tapi ramai-ramai yang mengatakan amin. Karena tidak tentu bukan semua yang mengucapkan amin ini pasti diijabah doanya oleh Allah Ta'ala. Mungkin ada di antara kita nampak khusyuk, nampak kita mohon kepada Allah, tapi ingatannya entah melayang kemana, maka Allah Ta'ala menganggap apa yang kita minta itu omong kosong. Karena lisannya berbicara, hatinya melayang, maka Allah tidak suka hamba yang meminta sementara hatinya meminta bukan kepada Allah Ta'ala. Meski lisannya meminta kepada Allah, hatinya meminta bukan kepada Allah, ingatannya bukan kepada selain Allah, maka doanya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang ketika ada orang dalam satu jamaah itu, ketika selesai dia berkumpul kemudian berdoa, ada satu yang betul ikhlas, maka dengan berkah satu orang itu, doa semua jamaah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah ketika suatu musim haji pada tahun udah lama sekali, musim haji masa-masa era sesudah Rasulullah kalau tidak salah tuh. Ada sebuah kisah seorang ulama pergi berangkat haji. Sampai di haji, beliau itu ketika itu sedang wukuf di Arafah. Kemudian bermalamlah di padang Arafah. Di dalam mimpinya beliau bermimpi. Terlepas dalam mimpi ini apa kita boleh jadikan dalil atau tidak, tapi ini ucapan dari ulama yang dinukil oleh ulama juga, dimasukkan dalam karya-karya kitab. Disampaikan bahwa ulama ini kemudian dalam mimpinya tuh melihat suasana sudah hari kiamat. Udah hari kiamat berarti orang kan udah nafsi-nafsi, udah enggak pikir lagi anak, ibu yang mengandung ditik montong anak ji. Teringat kan ibu yang sedang ibu yang sedang menyusui anaknya dilepas begitu saja demi menyelamatkan diri. Kalau masa tsunami masih kita selamatkan anak. Teringat kita anak di rumah, masuk kita ke rumah meskipun udah datang gelombang, akhirnya meninggal berdua. Tapi kalau pada waktu hari kiamat, orang semuanya nafsi-nafsi. Tidak ada ibu yang sedang menggendong bayinya, menyusui anaknya pun, dia akan membiarkan anaknya dan dia akan pergi mencari tempat yang aman. Ibu yang sedang mengandung anaknya, ketika terjadi hari kiamat tersebut, maka dengan serta-merta bayi yang dikandung gugur saking terkejutnya dengan yaitu huru-hara pada waktu terjadinya hari kiamat. Ayah tidak ingat lagi kepada anak, anak tidak lagi ingat kepada orang tua. Demikian dahsyatnya hari kiamat. Jadi inilah yang dilihat oleh syekh tersebut dalam mimpinya, suasana udah terjadi hari kiamat. Kemudian
pada waktu itu Allah Ta'ala kemudian memanggil para ahli haji yang sudah dikumpulkan di padang mahsyar, dipanggil ahli haji. Mereka yang sudah pernah berangkat haji dipanggil. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan di dalam riwayat itu, ini riwayat yang lain ya, yang saya baca ini maksud riwayat yang satu lagi. Ada riwayat yang satu lagi yang sesuai dengan yang saya bahas nih. Itu bukan yang tadi itu sebenarnya, ini yang lain sebenarnya. Pada waktu Syekh ini bermimpi, dia lihat beliau berada di padang Arafah. Tepat waktu itu turun 2 orang malaikat. 2 orang malaikat turun dari langit. Itu mimpi yang lain yang pertama. Ini yang sebenarnya nih. Turun 2 orang malaikat. Kemudian 2 orang malaikat ini bertanya, saling bertanya. Sekata malaikat yang satu, berapa jumlah manusia yang tahun ini berangkat haji ke Baitullah? Dijawab oleh malaikat yang satu, 60.000 orang. Kemudian malaikat satu lagi bertanya, berapa jumlah mereka yang diterima amal hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh malaikat yang satu, tidak satu pun diterima oleh Allah. Tidak satu pun diterima oleh Allah Ta'ala. Haji mereka 60.000 orang jamaah pada tahun itu, satu pun tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka Syekh yang bermimpi ini kan dia sedang haji juga di tahun itu. Sedihlah dia karena dia merasa berarti ibadah saya tidak diterima, berarti haji saya tidak mabrur. Haji saya tidak diterima oleh Allah. Kemudian kata malaikat yang satu lagi ini, tetapi dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, haji mereka semua 60.000 ini diterima oleh Allah Ta'ala berkat satu orang. Maka kemudian malaikat yang satu bertanya, satu orang itu siapa? Satu orang ini adalah orang yang tadinya mau berangkat haji tapi tidak berangkat haji karena ada kendala. Maka ditanya lagi sama malaikat, siapa orangnya? Maka malaikat ini mengkisahkan, dia adalah Fulan bin Fulan di kampung sekian, ini amalnya. Dalam kisah itu dikatakan bahwa ternyata orang yang dimaksud yang tidak jadi berangkat haji, tapi berkah dia, semua jamaah haji 60.000 orang termasuk Syekh